Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan. Sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di SD Negeri 12 Terangun dalam rangka seperti biasanya belajar mengajar, tapi kita selingi hari ini dengan diseminasi dari saya modul 1.4 pada program guru penggerak, Bapak Ibu ya. Di sini modul 1.4 ini tentang budaya positif Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini insya Allah akan kita diseminasikan di sekolah ini. Begitu. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dapatlah kita merasakan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini, Bapak Ibu semuanya. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 12 Terangun, terima kasih Bapak sudah memfasilitasi saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi ini, ya, diseminasi budaya positif di SD Negeri 12 Terangun. Dan ini merupakan diseminasi pertama di sekolah kita, karena sebelumnya memang belum ada calon guru penggerak dari sekolah kita. Artinya inilah diseminasi pertama tentang budaya positif, ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu rekan guru, terima kasih sudah memenuhi undangan saya, sudah hadir hari ini di ruangan yang berbahagia ini. Tidak lain tujuannya untuk mendengarkan diseminasi yang akan saya lakukan, dan kita di sini akan berdiskusi lebih lanjut lagi nanti ada tentang keyakinan sekolah, begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya perkenalkan Bapak Ibu semuanya, fasilitator saya Ibu Herliana MPD, kemudian pengajar praktik Ibu Rizky Ardiani SPDGR, kemudian saya John Kennedy SPDGR. Adapun daftar materi yang akan kita paparkan pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu semuanya ada 5, ya. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, maka kita perlu menerapkan konsep-konsep berikut ini, ya. Untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini SD Negeri 12 Terangun, maka kita perlu mengkaji dan mengetahui konsep-konsep berikut ini. Yang pertama, apa sih itu disiplin positif? Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yang ketiga, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini juga sangat perlu. Dan saya pun saat ini tersadar karena ini. Karena saya termasuk juga guru yang suka berada pada posisi ini, entah itu dimotivasi, hukuman, ataupun memberi penghargaan Bapak Ibu. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini juga akan menyadarkan kita nantinya kita itu berada di posisi yang mana, begitu Bapak Ibu ya. Karena posisi kontrol ini ada 5, dan sekarang kita di posisi yang mana sih? Begitu. Kemudian sebaiknya kita berada di posisi kontrol yang mana sih? Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir akan kita bahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Apa saja langkah-langkahnya? Bagaimana cara penerapannya, begitu Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mulai memasuki materi, kira-kira
saya ingin mendengar dong dari Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif? Ada yang ingin menyampaikan? Oke, Bu Yani. Budaya positif yaitu budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang baik, yang masih kental di suatu daerah, yang mengandung nilai-nilai positif yang bisa diterima oleh masyarakat. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih Bu Yani. Bu Yani menyampaikan bahwa budaya positif itu suatu nilai yang luhur begitu ya. Dan itu dinilai baik, dipandang baik oleh masyarakat suatu tempat. Artinya kalau kita sekolah dipandang baik oleh warga masyarakat sekolah. Nah, kira-kira yang lain ada nggak Bapak Ibu nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada lagi? Kira-kira budaya positif itu apa sih? Gitu. Ada nggak? Bayangan Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu apa? Gitu Bapak Ibu. Perlu nggak sih? Nah, kalau gitu perlu nggak sih kira-kira budaya positif ini ada di lingkungan sekolah? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Oke, Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira kenapa sih budaya positif ini sangat perlu gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini budaya positif artinya adalah budaya yang ada di dalam lingkungan sekolah yang sangat perlu bagi guru, yaitu seperti mengonsepkan kedisiplinan anak, terutama di kelas dan di lingkungan sekolah, dan didukung oleh suatu wali dan sekeliling lingkungan sekolah, Pak. Proses itu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tepuk tangan dong untuk Bapak Kepala Sekolah. Super sekali tadi ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang akan kita coba buka. Budaya positif ini kita awali dengan bisa salah satunya disiplin positif, meskipun ini tidak urut nanti ya. Disiplin positif dulu kita bahas. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai dan kebajikan. Konsep ini dirancang untuk menggantikan metode hukuman tradisional dengan pendekatan yang lebih konstruktif dan berorientasi pada solusi. Jadi, Bapak Ibu, disiplin positif itu kita tidak berusaha memecahkan masalah. Selama ini yang saya lakukan dan mungkin yang Bapak Ibu lakukan, kalau ada permasalahan itu kita mencari solusinya enggak sih? Iya ya. Tapi yang kita lakukan, apakah supaya masalah ini terpecahkan? Kalau saya ya, dulu saya begitu. Saya melihat, oh ini ada masalah nih di kelas saya, berarti saya harus memecahkan masalah ini dong, kan begitu. Karena saya menganggap itu masalah, gitu loh, masalah. Artinya ini ke negatif, masalah itu kan negatif. Nah, di sini kita berbasis dan berorientasi pada solusi. Masalah itu tidak kita anggap sebagai masalah, tapi kita carikan solusi. Begitu Bapak Ibu. Dengan penerapan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini suatu cara penerapan disiplin. Artinya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi kita mengajarkan nanti pada anak, bukan, nak kamu itu nggak boleh datang ke sekolah tidak pakai sepatu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita ajarkan bagaimana anak ini dapat mengontrol tindakannya dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Makanya nanti ada kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya anak datang ke sekolah tidak pakai sepatu,
kita itu mengajarkan pada anak, nak kamu jangan nggak pakai sepatu, itu nggak boleh, begitu ya kalau selama ini. Tapi penerapan disiplin positif ini tidak begitu Bapak Ibu. Bagaimana kita ajarkan pada anak ini, dia dapat mengontrol dirinya dan bertanggung jawab terhadap perilaku ataupun tindakannya, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti tanggung jawabnya yang kita tanamkan pada anak ini, supaya dia dapat mengontrol perilakunya. Jika dia sudah dapat mengontrol perilakunya, maka anak ini akan melakukan yang tadi dikatakan disiplin positif tadi Bapak Ibu semuanya ya. Jika disiplin positif ini sudah kita ajarkan pada anak, maka murid dapat memahami dan menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman bagi dirinya. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Kita tanamkan pada anak tanggung jawab. Kita tanamkan pada anak bagaimana mengontrol dirinya. Akhirnya dia punya motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Bukan karena paksaan, bukan karena pujian ataupun hukuman. Ada indikasi Bapak Ibu, jika seperti yang kita sampaikan kasus di awal tadi, jika murid kita datang ke sekolah tidak pakai sepatu, kemudian hari ini kita hukum, kita tegur, maka kita paksa, besok, nak kamu besok harus pakai sepatu. Kemungkinan besar dia besok datang pakai sepatu. Jika pakai sepatu, maka itu hanya untuk akibat paksaan atau untuk menghindari hukuman Bapak Ibu semuanya. Iya, begitu Bapak Ibu. Kemudian jika anak itu tidak datang sekolah, artinya dia sudah takut juga. Mungkin sepatunya nggak bisa dipakai lagi atau sepatunya tidak ada, tapi dia tidak akan datang ke sekolah karena dia takut hukuman. Nah, di sini tugas kita pada puncaknya nanti diseminasi kita inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita dapat menganalisa kejadian-kejadian yang ada pada anak ini. Kita dapat menstabilkan identitasnya. Kita dapat mengetahui validasi tindakan yang benar ataupun yang salahnya. Kemudian kita dapat membimbing anak ini untuk menemukan sendiri solusinya terhadap permasalahannya. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif itu sendiri ya. Motivasi pada manusia itu ada 3. Kalau menurut Gossen, Diani Gossen, motivasi pada manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Nah, di sini kita itu berusaha menanamkan motivasi yang ketiga. Nanti kita cek motivasi yang pertama itu apa, motivasi yang kedua apa. Nah, motivasi yang ketiga ini supaya murid-murid kita dapat menjadi diri mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini anak itu punya motivasi dari dalam, bukan dari kita Bapak Ibu. Kalau dari kita, motivasi anak-anak itu, maka dia berasal dari eksternal dong. Nah, tapi kita di sini berharapnya anak itu punya motivasi dari dalam dirinya, motivasi internal. Sehingga ketika dia bertindak, dia itu percaya dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dia lakukan. Begitu. Nah, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Materi yang kedua. Diani Gossen menyebutkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini dasarnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, saya ingin kita berdiskusi dan berbagi dong. Kira-kira motivasi yang pertama, siapa sih yang pernah punya pengalaman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Boleh ketika Bapak Ibu menjadi murid, boleh ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru seperti sekarang. Mungkin ada pengalaman. Boleh berbagi hari ini dong, supaya kita ini lebih kalau ini begini berarti kedepannya boleh nggak ya saya lakukan begitu. Ada nggak kira-kira? Berarti di sini Bapak Ibu melakukan pekerjaan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, konsekuensi yang diberikan oleh kepala sekolah misalnya. Antara konsekuensi dan hukuman itu berbeda Bapak Ibu. Ada yang bisa mengajukan pendapat apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Kira-kira Bapak Alisan, apa sih perbedaan konsekuensi dan hukuman itu? Ada nggak perbedaannya Pak? Antara konsekuensi dan hukuman. Ada nggak Bapak Ibu? Coba. Antara konsekuensi dan hukuman. Atau jangan-jangan ini keduanya sama gitu. Kalau misalnya beda, bedanya apa? Antara konsekuensi dan hukuman. Oke, siapa yang bisa? Kalau konsekuensi, Oke. konsekuensi ya. Kalau konsekuensi mungkin dia lebih ke bimbingan dulu, arahan atau peringatan lah. Ya. Kalau hukuman mungkin yang sudah memang jelas apa hukuman dia yang dari kesalahannya. Mungkin lebih berbentuk gimana ya? Sejenis hukuman lah. Fisik gitu ya. Nggak bisa dibilang fisik ya kalau kita menginikan atau anak murid atau sesama ini kan mungkin ya lebih ini mungkin ya karena hukuman tuh lebih udah nyata gitu dari mungkin perbuatan atau kesalahan yang dilakukannya. Kalau konsekuensi masih awal tahap, itulah mungkin apa ya? Sudah pokoknya agak enggak. Gimana ya? Konsekuensi itu lebih itulah saat tahap awal dia bisa melakukan kesalahan, mungkin masih dibimbing dulu, diarahkan dulu bagaimana dari kesalahan-kesalahannya, begini mungkin. Kalau hukuman itu dari yang udah terini mungkin. Nggak bisa dimaafkan gitu ya? Bukan nggak bisa dimaafkan. Kan kesalahan mungkin ada yang bisa dimaafkan, ada yang tidak kan gitu. Tapi kalau itulah hukuman tuh lebih yang memang udah hasil daripada yang harus dia terima gitu. Baik. Bu Yeni menyampaikan bahwa antara hukuman dan konsekuensi itu memang berbeda. Hanya saja hukuman itu ya itu sudah berhak diterima oleh muridnya gitu ya. Tapi kalau misalnya konsekuensi itu masih perlu dibimbing gitu, Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Sekarang saya kasih ini ya. Misalnya saya Pak John Kennedy hari ini datang ke sekolah pakai baju batik karena memang sekolah tidak pernah membuat jadwal warna seragam yang digunakan. Kemudian Pak Kepala Sekolah marah dengan saya, ya marah. Akhirnya saya bukan dimarahi lah gitu, karena ditegur oleh Pak Kepala Sekolah. Dan karena saya hari itu pakai baju batik, sementara rekan-rekan pakai baju PDH, padahal itu kan tidak ada jadwal. Tapi Pak Kepala Sekolah menegur saya dan memberikan saya tugas untuk memotong rumput di halaman sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya.
Yang hukuman berapa orang? Yang hukuman berapa orang? Oke, yang konsekuensi? Oke, Bu Jasima. Oke, saya mau dengar dong. Kenapa Bu Jasima itu konsekuensi? Dinamakan konsekuensi karena memang tidak ada peraturan Pak, kecuali memang sudah ada peraturan terus Pak John melanggar baru bisa dikasih hukuman langsung. Baik, super sekali ya. Oke, dari Pak Sapudin dong, kenapa itu hukuman? Menurut saya, kenapa itu hukuman? Karena sudah melakukan tindakan seperti memotong rumput tadi. Ya, karena kita ke siswa tadi sudah menyuruh memotong rumput, karena itu sebagai hukuman menurut saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bu Jasima mengatakan itu konsekuensi karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya, kemudian Pak Sapudin menyampaikan itu hukuman karena saya melakukan Pak Kepala Sekolah menyuruh saya memotong rumput, gitu ya. Karena saya melakukan kesalahan dan saya disuruh memotong rumput. Ini agak kebalik. Semestinya konsekuensi itu ya sesuatu yang sudah kita sepakati, keyakinan bersama. Ada satu keyakinan bersama, misalnya kita di sini Dewan Guru, Kepala Sekolah, Komite dan wali murid sudah menyepakati bahwa pada hari Senin semua guru memakai seragam PDH dan itu sudah disepakati bersama. Sudah ditempelkan kok kertasnya bahwa jadwalnya sudah ada. Keyakinan sekolah kita. Tapi toh Pak John melakukan ya, saya misalnya memakai baju batik seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Itu jika Pak Kepala Sekolah menegur saya dan sebagai imbalannya mungkin saya memotong rumput, itu termasuk konsekuensi. Jika sudah ada kesepakatan di awal, hanya saja kasus yang tadi itu hukuman karena tidak ada kesepakatan awal. Artinya tidak ada kesepakatan antara kita bersama bahwa setiap hari Senin harus memakai PDH. Makanya itu adalah hukum. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Coba kita resapi bersama. Saya pun awalnya sebelum memahami materi ini, saya berpikir bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama aja, ada bedanya. Dan ternyata berbeda Bapak Ibu semuanya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu jika tidak ada kesepakatan di awal. Konsekuensi, kesepakatan sudah ada tapi tetap dilakukan pelanggaran. Begitu. Artinya saya itu sudah tidak dapat mengontrol perilaku saya. Ya. Karena saya tidak dapat mengontrol perilaku saya, akhirnya saya melakukan hal tersebut. Begitu Bapak Ibu ya. Intinya begini, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan di awal. Kalau konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan. Nah, kira-kira kita selama ini berada di posisi mana? Guru yang melakukan konsekuensi atau guru yang melakukan hukuman? Bapak Ibu. Oke, coba ya konsekuensi mana? Coba kita buktikan dong kan itu. Jadi walaupun dia sudah dibuat peraturan, jadi kan dia bukan hukuman. Ya, kita ada peraturannya. Itu sudah disepakati. Peraturan yang sudah disepakati menjadi kesepakatan ke kelas ataupun kesepakatan sekolah. Tapi di sini Bapak Ibu kan ada nggak kesepakatan Bapak Ibu dengan muridnya? Kesepakatan kelas yang Bapak Ibu tempelkan di kelas itu peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Peraturan? Oke. Berarti yang
yang ditempel di kelas itu peraturan kelas. Sementara keyakinan kelas itu peraturan yang kita sepakati, kemudian kita sarikan lagi menjadi kalimat yang lebih positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kalimat yang lebih positifnya, buanglah sampah pada ya. Berarti peraturan kelas itu kita sarikan lagi. Kemudian harus kita kaitkan lagi. Kira-kira membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, itu berada pada nilai kebajikan universal yang mana? Apa nilai kebajikannya? Ada enggak, Bapak Ibu? Kesehatan. Kebersihan. Nilai-nilai kebajikan universal itu sangat dia banyak. Tapi sekarang kita nilai-nilai kebajikan universalnya lebih ke profil pelajar Pancasila yang 6 di dimensi itu. Setiap dimensi ada elemen-elemennya lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Itu tentang hukuman dan konsekuensi. Artinya kalau Bapak Ibu memberikan suatu tindakan kepada murid kita tapi tidak ada kesepakatan di awal, itu sudah hukuman. Jadi saya sadar kemarin 4 tahun saya menjadi guru, saya selalu melakukan hukuman. Tidak ada konsekuensi di situ. Iya, karena di sekolah, di kelas saya tuh hanya ada peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas, ataupun bukan keyakinan kelas. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ingin siapa dong yang mau berbagi? Kira-kira ketika bekerja ada nggak yang ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain begitu? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Pak John, saya nanti ingin ikut guru penggerak dong supaya termasuk ke ini guru yang mendapatkan hak khusus untuk PBG misalnya, gitu. Atau Pak John, saya itu ingin bekerja lebih giat, lebih rajin supaya Pak Kepala Sekolah memberikan imbalan pada saya. Ada nggak yang ingin dilihat gitu? Atau dia diberikan penghargaan oleh orang lain? Ada nggak kira-kira yang punya pengalaman seperti itu? Ini dasar motivasi kita Bapak Ibu. Ya, ditunjuk boleh Pak. Contoh, ini kan suatu pertanyaan. Contohnya seperti menggantikan dalam kelas Pak. Contohnya gurunya berhalangan dan digantikan dengan menggantikannya dengan pegawai yang ada di sini Pak. Contoh di sini diumpamakan aja, contohnya aja Bu Yeni dan kalian sakit. Lantas dia menelepon kepala sekolah dan memberikan kabar bahwa tolong digantikan Pak, saya di kelas saya dan kepala sekolah menggantikannya dengan guru yang ada di sini. Tapi tidak ada jam di dalam kelasnya Pak. Nah, maksudnya. Kalau itu kira-kira jika guru lain yang menggantikan Bu Yeni ke kelasnya Bu Yeni, itu ada kesepakatan nggak dengan kepala sekolah? Ketika Bapak minta Bu Yeni masuk ke guru lain menggantikan Bu Yeni masuk ke kelasnya, itu kan Bapak yang minta gitu. Artinya kan harus ada kesepakatan dong antara Bapak dengan. Jelas ada kesepakatan. Iya. Apabila sekali masuk sekian. Ya. Sudah jelas memang ada, maka saya tunjuk langsung. Nah, berarti itu motivasinya guru pengganti yang di sana kan bukan untuk dihargai oleh Bapak, tapi Bapak yang menawarkan penghargaan tersebut. Begitu. Ini yang saya tanyakan, pengalaman kita yang kita ingin mengharap imbalan atau penghargaan itu gitu Pak. Kalau yang Bapak sampaikan, oke, itu Bapak yang menawarkan penghargaan pada orang lain gitu. Bapak yang menawarkan imbalan pada orang lain. Tapi di sini yang saya sampaikan di
motivasi yang kedua menurut Dian Nicholson ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya tidak ditawarkan oleh orang lain. Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Saya ingin melatih pramuka di SD ini supaya saya dilirik oleh tim pramuka kabupaten. Kan Bapak tidak menawarkan imbalan pada Bapak ini, Pak Safudin. Kemudian tim pramuka kabupaten pun kan tidak menawarkan penghargaan kepada Bapak Safudin, tapi Pak Safudin yang mengharapkan penghargaan itu, contohnya ya Pak ya. Begitu. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya kita itu memiliki motivasi yang ini. Sebaiknya murid-murid kita itu kita tanamkan bersama supaya mereka berada pada motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Coba kita resapi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan kodratnya, kodrat anak itu, ya enggak? Kalau sudah sesuai dengan keinginannya, dia menjadi sesuai dengan keinginannya, berarti sesuai dengan kodratnya. Kalau misalnya anak saya sesuai dengan keinginan saya, maka itu sesuai dengan kodrat saya, bukan kodrat anak saya. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi di sini anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjadi diri sendiri poinnya. Terkadang saya pun sering loh Bapak Ibu, saya sudah menjadi guru sekarang alhamdulillah, tapi saya sering tidak percaya diri. Artinya saya kan tidak menghargai diri saya sendiri. Kalau saya belum menghargai diri saya sendiri, apakah saya sudah sesuai dengan kodrat saya? Pasti belum. Apakah saya sesuai dengan diri saya sendiri? Pasti belum. Atau jangan-jangan saya itu masih berada pada posisi motivasi yang kedua atau yang pertama. Begitu. Ini coba kita resapi nanti. Kita itu berada di mana? Pak Idris datang ke sekolah ini, apakah karena takut ditegur oleh kepala sekolah? Pak Idris datang ke sekolah ini apakah karena ingin dihargai, diberikan penghargaan ataupun imbalan oleh kepala sekolah, oleh wali murid misalnya begitu. Itu coba kita tanyakan pada diri kita, Bapak Ibu. Kita berada di motivasi yang ketiga ini yang mana? Yang mana? Ada yang ingin? Oke, Pak. Semestinya. Ya, semestinya yang kedua Pak. Kebanyakan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau iya, jujur. Ada lagi nggak? Ada nggak yang sudah merasa Pak John saya sudah positif di yang ketiga gitu? Ada nggak? Pak Lisan? Belum ya? Belum di yang ketiga Pak ya? Masih di tahap mana Pak perasaannya? Menghindari hukuman. Yang paling dasar sekali. Bahkan saya pun iya. Kadang-kadang itu saya masih berada di tahap yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Saya membuat RPP supaya saya nyaman aja, tidak ditegur terus-menerus oleh kepala sekolah misalnya. Saya masuk ke kelas meskipun tidak mengajar di kelas, yang penting saya sudah masuk supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah misalnya. Itu sering Bapak Ibu. Baik, begitu Bapak Ibu ya. Berarti kita sadar bahwa kita paling tingginya masih berada di posisi yang kedua. Ayo dong, mulai hari ini karena kita sudah mengetahui teorinya, ayo kita sama-sama berusaha pada posisi yang ketiga ini, dan kita usahakan murid kita di dalam kelas itu mereka punya motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Di kelas saya, di kelas 5, saya jujur, itu anak saya itu masih berada di tahap yang pertama. Belum pada tahap ingin mendapat penghargaan atau imbalan pun, masih berada di tahap pertama. Ini tugas berat bagi saya dan harus saya lakukan.
cek nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing sudah berada di tahap mana nih anak kita. Materinya boleh saya share nanti di grup supaya bisa dipelajari Bapak Ibu lebih lanjut lagi begitu ya. Oke. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu semuanya. Kira-kira kita berada pada posisi yang mana? Ya. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita itu sebagai teman, yang keempat kita sebagai pemantau, yang kelima kita sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, ini kita kilas balik ke yang sudah kita jelaskan tadi. Jika sebagai penghukum, maka ketika anak kita tidak datang ke sekolah, sikit-sikit hukum, tempeling lah apa segala macam kan gitu. Itu sebagai penghukum. Ada enggak? Ada. Termasuk saya sendiri seperti itu. Sebelum saya mengetahui materi ini, tapi sekarang saya sudah lakukan perlahan-lahan. Tidak seperti itu lagi. Saya coba menggunakan langkah-langkah restitusi. Nanti kita pahami Bapak Ibu. Ya. Ini saya rasa materi ini sangat luar biasa sekali. Ya, dia membelah dada kita, kemudian seperti dia masukkan lagi jantung yang lebih bersih, hati yang lebih bersih begitu. Kalau kita pahami. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ada nggak nih kira-kira? Nakku, kamu jangan seperti itu dong. Nanti kalau kamu nakal, ibu dimarahin oleh kepala sekolah. Ada nggak? Pernah nggak? Atau misalnya, kamu jangan seperti itu di sekolah. Nanti ibu laporin loh sama bapaknya. Kan ada. Pasti saya juga pernah. Iya, nanti dipanggil orang tua kamu, dimarahin sama pak kepala sekolah gitu ya. Itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Anak itu takut, Bapak Ibu. Tapi anak kelas 6 kata Bu Yeni selaku wali kelas 6 tidak akan dikasih ijazahnya kalau nggak disiplin. Nah, jadi mereka itu merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri kan gitu. Kemudian yang ketiga sebagai teman, ada nggak kira-kira? Nah, kamu jangan nggak mengerjakan PR. Ya udah sekali ini Bapak maafkan. Nah. Ya udah sekali ini Bapak maafkan, besok jangan lagi ya. PR-nya hari ini Bapak yang tuntaskan gitu. Pernah? Iya, kita itu seolah-olah menolong murid, tapi posisi kita pada hari itu sudah sebagai temannya. Iya Bapak Ibu. Padahal dalam hati sendiri nih kita itu ingin menolong si anak kan, supaya dia tidak takut hari itu belajarnya di kelas kita, supaya dia kembali fresh. Itu perasaan kita. Sama saya pun seperti itu. Tapi sebenarnya ketika saya sudah melakukan hal tersebut, saya sudah menjadi teman bagi anak ini. Ya. Kemudian pemantau. Ada nggak kira-kira nanti? Coba kita cek. Kalau pemantau ini, misalnya ada peraturan kelas kita, kan tidak boleh membawa senjata tajam, misalnya. Itu peraturannya. Kira-kira kelasnya ke sekolah tidak boleh membawa senjata tajam. Kemudian ada anak kita yang sudah membawa senjata tajam sebanyak 2 kali. Kemudian oleh si guru ini, nakku, kenapa kamu bawa senjata tajam lagi? Kamu udah 2 kali loh bawa senjata tajam. Gitu. Peraturan kelas kita, peraturan sekolah kita kan nggak boleh bawa senjata tajam ke sekolah. Itu sebagai pemantau. Udah berapa kali anak ini melakukan kesalahan diingat terus. Ada nggak? Ada. Saya juga sering. Si anak A itu sudah melakukan sebanyak sekian kali. Si anak B sudah sekian kali tidak hadir ke sekolah. Itu melekat terus dalam otak saya itu. Ya, tanpa saya sadari, saya itu pada posisi pemantau. Padahal seorang guru itu semestinya berada pada manajer. Dan anak-anak kita pun, murid-murid kita pun, kita usahakan mereka di posisi kontrol ini mereka pada manajer, Bapak Ibu.
Sekurang-kurangnya itu kita dipemantau lah. Jangan sebagai penghukum, jangan membuat merasa bersalah, jangan sebagai teman. Karena efeknya sangat besar sekali. Usahakan kita berada di manajer. Kalau di manajer itu kita menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi di sana. Artinya kita tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat merasa bersalah, tidak sebagai teman, dan tidak sebagai pemantau. Tapi kita gali dari anak itu sendiri. Kita validasi, kita stabilkan dulu identitas anak itu. Ketika dia berbuat perilaku yang kita anggap menyimpang dari keyakinan kelas kita, maka kita stabilkan dulu. Jangan, karena setiap orang pasti punya alasan ketika dia melakukan sebuah tindakan. Ya. Karena manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan itu harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan bertahan hidup, begitu. Kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Ada 5. Kalau salah satu saja di antara 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka seseorang pasti akan berusaha memenuhinya. Misal, ketika kita menemukan anak kita di kelas itu makan hanya sendiri mungkin, ketika kita menjelaskan kemudian anaknya makan, kan kita nggak wajar ya. Kenapa proses belajar mengajar sedang dilangsungkan, si anak makan. Nah, ini kita harus stabilkan dulu identitasnya. Jangan kita langsung sebagai penghukum, langsung keluar angkat kaki. Kita stabilkan identitasnya. Jangan-jangan anak itu memang gak sempat makan di rumah. Ya. Karena apa? Mungkin karena terlambat bangun. Jika dia terlambat bangun, maka kita harus tawarkan solusinya dong, supaya besok dia itu sarapan dulu di rumah, baru datang ke sekolah. Coba juga Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu tidak terpenuhi kebutuhan akan kebebasannya, pasti berontak. Ya, Bapak Ibu hari ini ingin ngapain gitu, tapi dilarang, pasti berontak. Pasti nyari cara untuk melakukan itu supaya kebutuhan akan kebebasannya terpenuhi. Kemudian Bapak Ibu ingin disayang oleh suami ataupun istrinya. Ketika itu tidak dilakukan oleh pasangannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Berontak, Bapak Ibu. Ini ya, yang sudah menikah, yang belum menikah harap bersabar. Ya, pasti berontak karena kebutuhan akan kasih sayang ini sangat perlu. Pastilah kalau ibu-ibu pun pasti ada cara-cara gimana, meskipun bapak-bapaknya sedang capek-capeknya dengan dunia ini kan begitu, pasti punya cara untuk disayang-sayang, dikasihi begitu ya. Karena itu kebutuhan dasar, kebutuhan dasar survival, bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, tidak minum, apapun caranya, mau makan daun, mau nyuri, pasti dilakukan oleh seorang. Karena untuk kebutuhan dasar, ada 5 itu kebutuhan dasarnya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Sebagai guru, sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol manajer. Sebab jika berperan sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Kemudian memberi kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Itu jika posisi kita sebagai posisi manajer. Di sini berbuat sesuatu bersama murid bukan dalam tanda petik yang lain Bapak Ibu yang negatif ya. Berbuat sesuatu yang baik. Kita validasi dulu, kita stabilkan dulu identitas anak ini. Kemudian kita berikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini tindakan anak ini sudah benar atau salah, kita berikan anak itu yang menjawabnya. Jangan kita, nak kamu itu sudah melakukan kesalahan,
loh. Tidak seperti itu. Tapi kita tanyakan pada anaknya, kalau anak bapak melakukan hal ini, itu tindakan yang benar atau salah? Maka dia akan menjawab. Kalau dia bilang salah, kenapa kok menurut anak bapak ini salah? Dia pasti nanti menalar. Dan itu tertanam di hatinya, oh jika suatu saat saya melakukan ini berarti salah. Dan dia paham kenapa itu salah. Sering loh Bapak Ibu kita menyampaikan, jangan melakukan ini, nah ini nggak baik. Tapi kita nggak menyampaikan kenapa ini nggak baik. Dia nggak paham kenapa itu nggak baik. Ya nggak? Anak-anak itu seperti itu. Sering kali itu. Jangan nggak pakai sendal kalau keluar rumah. Anak kita di rumah itu nggak baik. Kenapa itu nggak baik? Itu nggak kita sampaikan. Jadi anak itu nggak paham. Dia itu hanya menyimpan di memorinya perintah Bapak Ibu, larangan Bapak Ibu. Jangan keluar rumah tidak pakai sandal. Itu tidak baik. Dia menyimpan itunya, tapi dia nggak paham kenapa nggak pakai sandal di luar itu nggak baik. Itu anak nggak paham. Jadi tugas kita sebagai guru inilah memberi kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Itu di sana kita sampaikan. Dia tahu bahwa salah itu, kenapa itu salah, dia tahu penyebabnya. Dia tahu alasannya kenapa itu salah. Kemudian kita mendukung murid agar menemukan solusi. Ini di restitusi akan kita coba nanti sampaikan bagaimana sih percakapan di validasi tindakan yang salah ini, menemukan solusi itu bagaimana gitu ya. Baik Bapak Ibu, misalnya ketika anak melakukan kesalahan dan dia sudah tahu kesalahannya tadi, tindakan itu, maka apakah selama ini kita yang menaruhkan solusi? Misal ketika anak terlambat, anak itu kan yang menemukan solusi sebelumnya nih, sebelum kita mempelajari materi ini. Kita kan Pak ya? Ya Pak Sabun, kenapa kita Pak? Coba berikan contohnya Pak. Misalnya murid kita tadi itu terlambat datang ke sekolah. Kenapa Bapak yang memberikan solusi Bapak sampaikan selama ini? Karena di sekolah sudah bukan bisa jam 8 masuk sekolah. Misalnya kan murid datangnya jam 9. Ya. Berarti solusinya harus bangun cepat atau setengah 7 berangkat. Itu dari gurunya sendiri. Baik, tepuk tangan untuk Pak Saburi. Oke, ya. Benar sekali. Ketika murid kita datang terlambat, maka kita yang langsung menaruhkan solusi. Naku, besok jangan lagi datang terlambat ya. Besok jam 7 udah berangkat ke sekolah ya. Artinya anak ini menyimpan arahan kita. Bukan dia menemukan solusinya. Tapi di sini di posisi manajer ini Bapak Ibu, anak itu kita berikan kesempatan untuk menemukan solusi. Ketika anak datang terlambat, maka akan kita tanyakan, apa yang akan kamu lakukan supaya ini tidak terulang lagi nakku? Besok saya akan datang cepat Pak. Bagaimana cara anak Bapak supaya datang cepat besok? Saya bangunnya jam 6 Pak. Yakin? Gitu. Apakah anak Bapak yakin besok jam 6 udah datang ke sekolah? Udah bangun gitu. Yakin Pak, karena nanti malam saya itu jam 8 udah tidur. Nah, itu kemungkinan benar. Berarti dengan solusinya jam 8 tidur, anak ini yakin jam 6 pagi sudah bangun. Bukan kita yang menawarkan solusi, nak besok jam 7 udah sampai di sekolah ya. Itu kita yang menawarkan solusi. Bukan kita berikan kepada anak menemukan solusinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Posisi kontrol manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Makanya banyak orang yang berpendapat sebaik-baiknya pekerjaan adalah kita yang sebagai bosnya, kita yang sebagai anggotanya, kita yang semuanya, ya kan? Artinya kita itu bos bagi diri kita sendiri. Dan semua orang berkeinginan seperti itu. Semua orang ingin dia menjadi bos bagi dirinya. Hanya saja tidak sedikit kita
yang memang tidak dapat menguasai diri kita. Akhirnya kita menjadi budak bagi orang lain, Bapak Ibu. Nah, di posisi control manager ini kita mengajarkan anak supaya dia itu menjadi manajer bagi dirinya. Dia yang mengatur tindakannya. Dia yang mengatur identitas dirinya. Bukan kita. Selama ini saya itu merasa saya yang menetapkan identitas pada murid saya. Si A identitasnya seperti ini, saya yang tetapkan. Si B identitasnya seperti ini, saya yang tetapkan. Itu saya merasa seperti itu, Bapak Ibu. Padahal semestinya kita itu tidak seperti itu. Anak ini dia yang menentukan identitas dirinya sendiri. Dia tahu tindakannya yang salah. Dia tahu bagaimana mencarikan solusi terhadap tindakan yang kurang tepat itu. Begitu. Itu posisi kontrol manajer. Jadi Bu Selamat, boleh nggak nih kita sebagai posisi penghukum, guru pada posisi kontrol penghukum, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena kita sebagai guru. Ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu, sebagai guru, sebagai orang tua, jangan pernah berada pada posisi penghukum. Ya. Menghukum dengan konsekuensi tadi pun berbeda. Efeknya sangat besar sekali hukuman ini, Bapak Ibu ya. Makanya sebisa mungkin jangan pernah berada pada posisi penghukum. Jika posisi kita sebagai teman, boleh nggak Bu Jasimah? Posisi guru sebagai teman, kira-kira bisa nggak Bu? Kalau posisi sebagai teman, ada saatnya boleh Pak, ada saatnya enggak Pak. Ada saatnya boleh, ada saatnya enggak. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, begitu Bapak Ibu. Banyak memang orang yang berpendapat, bahkan rekan-rekan saya yang berpendapat, ini kayaknya sesuai dengan situasi deh Pak John. Kalau situasinya tidak memungkinkan, kita harus menghukum. Kalau sesuatu situasinya ini, kita harus pakai teman. Tidak, ini tidak ada urusannya ke situasi. Kita harus menyadari sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa personal itu tidak baik. Jangan kita lakukan. Nah, serendah-rendahnya posisi kontrol kita itu pada pemantau. Tapi sebaiknya pada posisi manajer, begitu Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini nanti kita kilas balik ke yang sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Seperti yang saya sampaikan, ketika anak kita datang ke sekolah, kemudian saat kita sedang menjelaskan materi, tiba-tiba kok makan di belakang, pernah nggak? Pernah ya. Saya juga pernah Pak. Saya sedang menulis, dia makan. Dia mikirnya saya lama menulisnya. Udah gitu balik saya ke belakang begini, dia lagi makan. Jadi kan dia kaget. Gitu. Artinya, apakah itu langsung dulu iya? Kenapa kamu makan? Langsung berdiri. Itu dulu. Ya. Tapi kalau kita gunakan, ini sangat perlu Bapak Ibu ya, tolong kita pahami. Ini nanti kita lakukan dari sekarang. Jika anak kita melakukan tindakan yang menyimpang, maka yang pertama sekali kita harus stabilkan identitasnya dulu. Artinya kita panggilkan dia secara 4 mata misalnya, kemudian kita tanyakan, kenapa Ananda tadi melakukan? Ananda tahu nggak kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak misalnya? Tahu Pak, kenapa? Saya tadi makan di kelas. Artinya di situ pun dia sudah tahu. Artinya di situ pun dia sudah tahu bahwa dia si anak kita panggil ke kantor karena melakukan tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan lagi, saya makan Pak di kelas, begitu. Oh, iya benar. Ananda Bapak panggil ke ruangan Bapak karena tadi
Itu di menstabilkan identitas. Bukan berarti percakapannya udah selesai di situ Bapak Ibu, tidak. Itu kita hanya menenangkan dia dan mengetahui alasan dia kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2, validasi tindakan yang salah. Si anak kan udah tahu, dia kita panggil ke kantor karena melakukan makan tadi ketika sedang PPM berlangsung. Nah, kemudian kita tanyakan, kira-kira anakku makan di kelas pada saat bapak mengajar itu baik enggak? Jangan-jangan dia nggak tahu itu nggak baik. Enggak Pak, itu salah gitu. Kenapa kok salah? Kan saya nggak menghargai bapak sedang menjelaskan, saya makan di belakang. Misalnya gitu. Kemudian kita tanyakan lagi, kita gali lagi, kenapa si anak ini melakukan hal tersebut? Itu divalidasi tindakan yang salah. Artinya alasan anak itu melakukan hal tersebut nanti akan muncul di percakapan ini, validasi tindakan yang salah. Kemudian ketika tahapan kedua sudah selesai Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya setelah nanti diseminasi ini kita semua harus punya keyakinan ke kelas. Bagaimana kita melakukan tahapan segitiga restitusi kalau tidak ada keyakinan? Misal, anak-anak di keyakinan ini begini Bapak Ibu. Anak Bapak masih ingat enggak keyakinan kelas kita? Ingat Pak, tidak boleh makan makan hanya saat pada jam istirahat. Artinya kan itu kata positif ya, makan hanya pada saat jam istirahat. Berarti selain jam istirahat si anak nggak boleh makan. Kalau itu ada kan bisa dikatakan oleh anak ini, iya Pak, saya masih ingat keyakinan kelas kita makan hanya pada jam istirahat. Gitu. Terus bagaimana? Nah, di sini kita tawarkan solusinya. Bukan kita yang menawarkan solusi, tapi anak itu mencari solusi dengan bimbingan kita. Kita pancing percakapannya, tapi dia sendiri yang menemukan solusi itu. Pak Ibu. Artinya begini. Si anak sudah tahu bahwa keyakinan kelasnya makan hanya pada saat jam istirahat. Tapi si anak melakukan tindakan yang berbeda. Si anak makan pada saat jam PPM sedang berlangsung. Kita tanyakan di sini. Jadi bagaimana nanti solusinya ke depannya supaya Anda tidak melakukan hal ini lagi? Pasti ada. Iya Pak, saya karena mungkin divalidasi tindakan yang salah tadi, si anak menjelaskan dia tidak sempat makan di rumah. Nanti pasti disampaikan solusinya di sini. Saya akan berusaha makan di rumah Pak. Pasti nanti banyak sekali itu percakapannya. Sampai pada awalnya itu kita tanyakan keyakinan kelas. Makanya kita harus punya keyakinan ke kelas Bapak Ibu. Ada yang sudah punya keyakinan kelas? Gak ada ya? Yang di kelas itu yang ditempel itu peraturan kelas. Itu peraturan ke kelas. Dan kalimatnya pun masih ada yang negatif. Bukan negatif banget, hanya bahasanya jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh merokok. Nah, kalau kalimat yang positif itu bukan seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan. Jadi kira-kira jika kita menemukan siswa kita di kelas itu mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, bisa nggak nih kita sama-sama melakukan tahapan ini untuk memecahkan masalahnya? Bisa ya? Tidak langsung sebagai penghukum Theo gitu ya, sedikit smackdown. Saya dulu seperti itu. Kemudian tidak sebagai teman, begitu. Gak apa-apa aku, hari ini Bapak maafkan, besok jangan lagi ya. Sering kita baik banget, guru ini baik Bapak Ibu. Sampai dia menjadi teman anaknya sendiri, teman muridnya begitu ya. Nah, padahal kita jangan sebagai teman. Artinya kalau siswa kita melakukan kesalahan, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa si anak melakukan hal tersebut? Kita gali dulu informasinya, jangan dulu marah.
Ini posisi kontrol ini Bapak Ibu, saya merasa saya semakin terjaga emosi saya ketika melakukan ini. Dulu enggak. Ketika saya tanya, kenapa si A melakukan ini? Begini Pak. Semakin dia jawab, saya semakin emosi. Saya semakin emosi. Tapi tidak. Ketika saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini, mengetahui lima posisi kontrol, maka saya itu berpikir gini, ketika saya mengajukan pertanyaan A, apa pertanyaan selanjutnya yang akan saya sampaikan nih supaya lebih digali lagi dari anak ini gitu. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, kenapa Pak? Ada kasus, oke. Belum dicerita Pak. Ya baru ini ada video saya lihat suatu pelatihan sama dan saya serahkan sama guru-guru di sini masalah memecahkan masalah keadaan siswa. Selama ini kita menghukum secara langsung tanpa mengetahui identitas anak ini. Nah ini waktu kami pas di sini waktu setelah itu pas hari yang ketiganya Pak, belum misalnya gurunya sudah langsung mendatangi keadaan orang tuanya dan melihat nyata ternyata gurunya merasa bersalah karena selama ini orang tuanya dan lumpuh karena kehadirannya selalu terlambat, maka gurunya langsung menghukum tanpa mengetahui tentang keadaan si siswanya. Setelah yang hari yang ketiganya datang, mereka menyerahkan diri karena mengakui kesalahannya sendiri. Lantas gurunya langsung merasa bersalah Pak. Nah sampai situ lagi dulu Pak. Nanti. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah teman-teman. Iya, bisa Bapak Ibu bayangkan nggak itu? Ya, seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, ada anak orang tuanya lumpuh di rumah, gitu Pak ya. Dia datang ke sekolah terlambat, mungkin karena ngurus anak, ngurus orang tuanya yang sedang lumpuh. Dia datang terlambat, setiap hari terlambat. Sampai-sampai mungkin ketika dia sampai ke ruangan, udah lihat bapak gurunya di mejanya, itu langsung gini Pak ya, tangannya ya. Karena udah tahu ini hari ini saya pasti dihukum, langsung diginiin tangan untuk dipukul sama penggaris ya Pak ya. Tapi bisa dibayangkan Pak, ketika kita telusuri, misal di Pak Alisan sudah 30 kali kita pukul si anak, tetap juga hari ke-31-nya dilakukan hal seperti itu. Di hari ke-32 kita jenguk ke rumahnya dan ternyata kita mendapatkan orang tuanya seperti itu, kita menyesal nggak di dalam hati? Iya, menyesal banget dan merasa bersalah sekali Bapak Ibu. Makanya kita itu harus menstabilkan identitas anak dulu. Tahu dulu kenapa si anak melakukan hal tersebut. Dan ini benar Pak, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang telah saya sampaikan tadi. Artinya di sini anak ini memenuhi kebutuhan dasar hidup orang tuanya dulu. Misalnya ngasih makannya dulu, pakai bajunya dulu, gitu ya. Kemudian dia pun sama. Dia di sini kebebasannya itu kan tidak terpenuhi. Artinya semestinya dia bisa di jam 6 pagi berangkat ke sekolah, tapi karena mengurus orang tuanya dia tidak sempat. Artinya kebebasan dia untuk langsung berangkat itu kan tidak terpenuhi. Itu Pak 5 kebutuhan dasar manusia. Itu harus memang terpenuhi. Dan berkaitan dengan ini Bapak Ibu semuanya, kita harus stabilkan identitas anak dulu, tahu dulu kebutuhan dasarnya yang mana nih yang perlu dipenuhi oleh anak ini. Kalau sudah tahu, maka kita akan bisa membayangkan bagaimana nanti validasi tindakan yang salahnya, bagaimana nanti menggiring anak ini untuk menemukan solusinya. Kira-kira kayak yang disampaikan kepala sekolah. Kita nggak tahu Pak, ibu orang tua dari anak ini lumpuh. Bagaimana cara kita menggiring anak ini menemukan solusinya Pak? Nggak bakalan bisa. Kamu paling kan kita bilang gini, kamu besok harus jam 7 harus sudah sampai di sekolah ya. Paling kita ngomong gitu Pak ya. Karena kita nggak tahu permasalahannya apa. Tapi coba kalau misalnya sudah tahu si anak ini orang tuanya lumpuh, kita pasti bisa membantu anak ini, menggiring dia untuk menemukan solusinya sendiri. Dan mungkin bisa dibantu misalnya. Tapi dia temukan solusinya sendiri. Begitu Bapak Ibu.
Itulah ngerinya sebagai penghukum, Bu Selamat. Itu ngerinya sebagai penghukum. Efeknya sangat besar sekali. Banyak itu beredar video-video seperti itu. Ada juga anak yang sengaja dia nilainya dijelek-jelekin, sengaja dia tidak aktif datang ke sekolah. Karena apa? Kalau dia aktif, katanya kalau nilainya bagus, orang tuanya akan berusaha untuk menyekolahkan dia. Sementara saya tahu, katanya orang tua saya nggak akan mampu menyekolahkan saya, tapi dia selalu berusaha menyekolahkan saya. Saya kasihan sama orang tua saya gitu. Itu ada, saya tengok video seperti itu. Sengaja untuk membodohkan dirinya, istilah terlihat bodoh, terlihat nakal, terlihat tidak aktif di sekolah, supaya orang tuanya mau tidak melanjutkan dia ke perguruan tinggi. Padahal orang tuanya ini kalau anaknya pintar, dia akan berusaha sekuat tenaga, minjam pun diusahakan, asalkan anaknya sekolah. Nah, itulah anak. Coba kalau kita sebagai guru tidak tahu, tidak melakukan tahapan ini, menstabilkan identitas, bahaya sekali Bapak Ibu. Atau kita langsung menghukum anak kok sedang kesusahan mencari solusi terhadap hidupnya, kita hukum kembali, bagaimana? Begitu Bapak Ibu ya. Nah, oke. Segitiga restitusi itu yang pertama tadi kan menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Intinya di menstabilkan identitas itu percakapan Ibu seputar ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Inti percakapan Ibu, Bapak Ibu nanti di tahapan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kita sampaikan. Percakapannya seputar itu di menstabilkan identitas. Ini akan saya bagikan materinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Materinya itu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanyakan Pak, kenapa anak ini melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Percakapannya seputar itu. Misalnya datang ke sekolah tadi, makan-makan di belakang tadi, kita tanya, ada nggak cara yang lebih efektif supaya anak Anda tidak makan di ruangan saat PBM? Pasti disampaikan ada Pak, saya harusnya makan di rumah dulu. Kan begitu. Kemudian menanyakan keyakinan itu, pertanyaannya seputar ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Artinya kita tanya kesepakatan kelas atau keyakinan makanya kita harus punya keyakinan kelas Bapak Ibu. Guru bidang studi bagaimana Pak? Kayak saya PJOK ya Pak Sabudin ya. Kemudian guru baik harus ada keyakinan kelas itu kita pakai bersama. Karena bisa jadi dong keyakinan guru PJOK, guru PAI itu ada yang mungkin sedikit kegiatan yang berbeda dengan kelas. Bisa jadi. Atau mungkin sama aja Pak, saya nebeng aja dengan keyakinan kelas masing-masing. Berarti Pak Sabudin harus tahu keyakinan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 jika keyakinan kelasnya tidak sama. Kan keyakinan kelas itu bukan guru yang menentukan, tapi kita gali dari siswa, dari murid Bapak Ibu. Kita gali ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu di keyakinan kelas. Seputar itu. Solusi permasalahan terhadap tindakan yang dilakukannya apa? Kemudian dia ingin menjadi orang apa? Nah, ini akan kita giring. Anak pun jawabnya pasti kebaik-baik nanti. Dan itu tersimpan di hati mereka. Kembali lagi ke menyamakan visi kemarin waktu kita PI 2 kemarin Pak ya, kan situ pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Artinya kita tuntun anak ini supaya dia dapat menemukan solusinya, kita giring dia supaya dapat menemukan solusi berdasarkan apa yang dia sedang hadapi begitu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas gitu. Artinya ketika anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu kita anggap identitas
bukan melakukan kesalahan, bukan suatu permasalahan. Nah, kemudian kita giring dia ke arah identitas yang sukses, identitas dirinya yang sukses, yang sebagai manajer tadi. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari 5 dasar kebutuhan manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia yang telah saya sampaikan. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran atau respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya. Kebutuhan dasar manusia harus kita ketahui Bapak Ibu ya. Nanti akan kita ulang kaji supaya lebih paham. Boleh. Apa sih itu 5 kebutuhan dasar manusia? Lebih detail lagi nanti kita bahas itu boleh. Intinya kalau salah satu saja, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, rasa diterima dan kasih sayang, misalnya itu tidak terpenuhi satu saja pada diri kita, kita akan berusaha memenuhinya. Begitu. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kita Bapak Ibu ya. Sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dia tahu tindakannya salah. Dia juga tahu apa yang dia yakini, bahwa tindakan yang salah itu makan di ruang kelas saat PBM, yang benar itu makan ketika jam istirahat. Dia tahu mana yang baiknya dan mana yang benarnya, dan kedepannya dia pasti tidak akan melakukan ini lagi, kesalahan ini sebagai identitas gagal tadi. Keyakinan kelas Bapak Ibu, oke siap Bu. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya sebuah kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan kelas, harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Kayak kalau keyakinan sekolah, harus ada kesepakatan guru, kepala sekolah, murid, staf, pokoknya anggota masyarakat sekolah. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal, besar dia, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan ke sekolah. Menyeluruh, tapi dapat diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Pernyataan, bukan peraturan-peraturan Bapak Ibu ya. Pernyataan dan peraturan itu berbeda. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, itu yang saya sampaikan tadi. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Mana yang lebih bagus? Iya, tapi tujuannya kan sama ya. Tujuannya supaya anak ini tidak membuang sampah sesuka hatinya. Gitu. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas, guru dan murid membuat peraturan kelas. Kita buat dulu peraturan kelasnya atau pernyataan-pernyataannya. Ini kan udah ada nih peraturan kelas masing-masing udah ada ya. Kemudian peraturan kelas diubah menjadi kalimat positif. Kita ubah nanti bersama murid. Atau mau dibuat ulang boleh. Menyaringkan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita saringkan lagi. Kira-kira buanglah sampah pada tempatnya ini, nilai kebajikannya apa? Kita harus paham nilai kebajikannya apa. Kemudian keyakinan kelas ditulis kembali pada tabel T dan Y. Ada nanti tabel T dan tabel Y ya. Tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian ada tabel Y, Bapak Ibu ya. Dituliskan di sana. Ada contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian menyepakati tugas murid dan tugas guru berdasarkan keyakinan kelas tersebut. Buanglah sampah pada tempatnya. Tugas guru apa? Tugas murid aja dulu deh. Misalnya membersihkan kelas. Itu tugas murid. Tugas gurunya memastikan kelas rapi dan bersih. Ada nanti tugas muridnya apa, kemudian tugas gurunya apa. Itu disepakati.
Jangan pula nanti kesepakatan tugas muridnya ada, tapi tugas gurunya ada, yang memantau siapa kan gitu. Yang memastikan keyakinan kelas ini dilaksanakan dengan baik siapa? Kan nggak ada. Makanya harus ada pembagi tugas guru dan tugas murid. Oke Bapak Ibu semuanya, sekian pemaparan dari saya. Saya buka sesi tanya jawab supaya kita sharing-sharing, boleh? Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Mungkin ada yang perlu kita bahas lebih lanjut nih. Boleh. Supaya setelah diseminasi ini bisa kita lanjutkan nanti membuat keyakinan sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Karena keyakinan sekolah kita, sekarang kita baru punya tata tertib sekolah. Belum ada keyakinan sekolahnya. Karena bahasanya pun masih berupa kalimat-kalimat yang belum positif. Begitu Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk sesi ini. Mungkin ada yang masih perlu dibahas tentang disiplin positif. Ketika kita sudah dapat melakukan semua materi ini tadi, kita terapkan di sekolah kita, maka muncullah budaya positif. Bapak Ibu, maka muncul budaya positif. Kenapa itu dinamakan budaya positif? Ketika anak melakukan tindakan sebagai identitas yang gagal tadi, kita atasi dengan menerapkan segitiga restitusi, mengarahkan anak kepada identitas yang sukses, itu merupakan contoh tindakan budaya positif. Ketika kita melakukan kolaborasi di sini, ya, kolaborasi membuat keyakinan kelas ataupun membuat keyakinan sekolah itu cerminan dari tindakan budaya positif. Banyak hal yang sudah kita lakukan, kita anggap itu sebagai budaya positif. Saya pun yakin ketika saya kilas balik, budaya positif di sekolah kita ini sudah sangat banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Hanya saja terkadang saya merasa sekarang ketika sudah mengetahui ini tujuannya ke positif, tapi tampaknya negatif. Atau ini tampak seperti negatif, tapi tujuannya positif. Begitu. Makanya tadi ada tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Yakin? Pastikan lagi. Jika ada pertanyaan, masih bingungnya di mana, boleh kita ulang lagi. Entah di keyakinan kelas, atau di segitiga restitusinya, atau di posisi kontrolnya. Boleh. Masalah-masalah ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan di kelas, kok kayaknya mirip Pak dengan yang ini. Itu gimana? Itu boleh. Atau teori motivasi Gianni Gosen, boleh dibahas ya.